Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Shalom, selamat pagi. Kembali kita pada hari ini mau disegarkan oleh firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Inang Calon Sintua Erika Boru Marpaung. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dari Yesaya 44 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Sedemikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan pertanyaan dari salah seorang jemaat kita, yaitu Inang Nyonya Sirait Boru Turnip. Mari kita dengarkan pertanyaan dari beliau. Terima kasih buat Inang atas pembacaan teks firman untuk hari ini. Yang ingin saya pertanyakan, apakah Tuhan berkenan atas simbol-simbol yang berlebihan untuk menandakan sebagai penghubung antara dia dengan Tuhan? Untuk pertanyaan kedua, apa tanggapan ataupun pandangan gereja terhadap hamba-hamba Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang menyatakan bahwa beliau adalah sebagai perantara untuk umat manusia di muka bumi ini, yang bisa dikatakan bahwa beliau bisa menghilangkan roh-roh jahat dari hati pikirannya dan bisa untuk menjadi mendatangkan kelancaran jalan hidupnya atau seperti berkat. Nah, ada lagi emang untuk pertanyaan ketiga, apakah tanggung jawab dari gereja untuk menyadarkan ataupun untuk membawa hamba-hamba Tuhan untuk lebih tekun percaya kepada Tuhan dan tidak berpatokan pada jemaat ataupun tidak berpatokan kepada saudara-saudara hambanya yang menyatakan bahwa dia adalah bisa menjadi sumber kemulusan dalam hidupnya, artinya sumber yang menjadi memperlancar jalan kehidupannya. Terima kasih atas waktunya. Kami minta tanggapan dari pendeta kami. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga pertanyaan yang disampaikan oleh jemaat kita, tentu kita harus memberikan sebuah respon atas firman Tuhan yang baru kita dengarkan, di mana dalam firman Tuhan ini juga berkaitan tentang pertanyaan kita, siapakah Allah itu dalam kehidupan kita, terlebih dalam situasi yang kita hadapi. Ada banyak orang bertanya, siapakah Tuhan itu dan bagaimanakah Tuhan itu bekerja dalam kehidupannya. Itu tidak terlepas dari begitu sulitnya memahami atas kehidupan yang kita hadapi.
katakanlah situasi saat ini, pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang bertanya, bagaimana Tuhan sedang bekerja dalam kesulitan ini. Maka marilah kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman ini. Dia berkata, akulah Allah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain aku. Jawaban ini sesungguhnya sudah cukup menjadi sebuah jaminan bagi kita bagaimana Tuhan luar biasa memahami kehidupan kita dari awal hingga akhirnya. Dari jawaban ini kita bisa juga mau mengaminkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh terlibat. Dia hadir bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan ini, dalam menghadapi banyak hal setiap pergumulan hidup ini. Saudara yang terkasih, ada dua hal kemungkinan yang terjadi ketika kita berhadapan dengan pergumulan yang berat itu. Pertama, ada orang lari dari kenyataan. Dia berusaha untuk menghindari pergumulan itu. Lalu tidak sedikit orang meresponnya dengan kekecewaan. Karena dia merasa dia tidak bisa terlepas dari pergumulan itu. Dia tidak mendapatkan jawaban dari apa yang dia harapkan. Mungkin dia merasa kekuatan yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki tidak mampu menjawab pergumulannya. Maka disinilah kita membutuhkan hal yang kedua, yaitu memasrahkan kehidupan ini, kenyataan hidup ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Sah-sah saja kita bergumul, sah-sah saja kita sedang berjuang saat ini. Tetapi bergumul dan berjuanglah bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah menjauh dari kita, tetapi dia terus ada di sisi kita. Dan percayalah, setiap pertanyaan di dalam kehidupan kita, setiap keraguan dalam kehidupan kita, itu akan mendapatkan jawaban. Itu akan mendapatkan sebuah jawaban dari Tuhan atas kemenangan yang kita miliki bersama-sama dengan Tuhan. Yang terakhir sekali, jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh jemaat. Tidak ada persoalan hidup yang tidak berakhir. Tidak ada pergumulan hidup yang tidak ada endingnya. Semuanya akan berakhir, semuanya akan berlalu. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang beriman kepada Yesus, pergumulan itu akan menjadi sebuah bagian ujian kita. Mau mengingatkan bagi kita bahwa kekuatan kita, kemenangan kita adalah ketika kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Selamat menjalani hari-hari hidup ini, berjuang bersama dengan Tuhan, dan imanilah kemenangan itu adalah bagian di dalam kehidupan. Kesehatan menjadi bagian dari milik orang yang sakit, karena Tuhan akan mampu menyembuhkannya. Tuhan akan mampu memulihkan setiap keadaan dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang memberkati kita, Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita, Tuhan yang menolong kita dalam setiap keadaan dalam hidup kita. Akhir dari setiap perjuangan kita adalah merupakan sukacita, adalah merupakan sebuah pengharapan yang hidup, karena Tuhan yang melakukannya. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memenangkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini.
dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.